Banyak orang tua yang tidak baik, orang tua yang sangat buruk, dan orang tua yang pada akhirnya membentuk seseorang yang betul-betul tidak sukses. Jadi ketidaksuksesan bisa jadi karena orang tua. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Banyak anak gagal, banyak anak frustasi, banyak anak yang semasa hidupnya tidak sukses, banyak anak yang melawan orang tuanya, banyak anak ketika dewasa meninggalkan orang tua. Ternyata itu semua karena orang tua yang buruk ketika mendidik waktu kecil mereka. Ternyata karena orang tua yang tidak baik dalam melakukan pendidikan terhadap anaknya. Ada 11 ciri orang tua yang tidak baik terhadap anaknya. Yang pertama, kekerasan fisik atau emosional terhadap anak. Jadi anak dibully habis-habisan, dipukul, dijewer, dicetot ketika kecil, dan nyetotnya, jewernya, mukulnya terus-terusan tidak pernah berhenti, marah-marah, membentak-bentak. Itu ciri orang tua yang buruk. Jadi yang pertama adalah kekerasan fisik. Yang kedua, mengabaikan kebutuhan dan perasaan anak. Anak itu kan punya empati, punya perasaan tenang, punya perasaan ingin dihargai, punya perasaan sama dengan anak-anak yang lain. Tetapi orang tua kadang mengabaikan perasaan itu. Ketika anak punya perasaan ingin bermain, orang tua melarangnya. Ketika anak punya perasaan menyendiri, ingin menenangkan hati, malah dibentak. Jadi yang kedua cirinya adalah memberikan kepercayaan pada anak. Itu lebih bagus. Jadi orang tua yang buruk menurut yang kedua adalah tidak tahu perasaan anak. Yang ketiga, memaksa dan mengontrol anak secara berlebihan. Jadi anak itu dipaksa untuk begini dan begitu, dipaksa untuk begini, kemana-mana dikontrol, mandinya dikontrol, bangun tidurnya dikontrol secara berlebihan, lalu dimarahi. Kamu mandinya kok begini, kamu makannya kok begini, di sekolah kok terlalu lama, mengapa tidak pulang-pulang. Jadi secara berlebihan anak itu dipaksa dan dikontrol. Yang keempat, itu orang tua yang buruk ditandai dengan menyalahkan anak untuk masalah keluarga. Jadi anak itu selalu disalahkan ketika terjadi sesuatu di keluarga. Kalau ada gelas pecah, anak yang disalahkan. Pokok semua anak menjadi tumpuan kesalahan yang ada di keluarga. Anak kadang menjerit-jerit, tapi orang tua tidak mau tahu bahwa itu adalah kesalahan anak. Ketika tempat tidurnya patah, mungkin karena lapuk, karena pas patahnya anak ada di situ, anaklah yang disalahkan. Pokok anak itu tumpuan kesalahan. Yang kelima, tidak memberikan perhatian atau perhatian yang cukup pada anak. Jadi perhatiannya setengah, bahkan nggak ada perhatian. Berilah perhatian yang cukup sampai terjadi hubungan yang intensif antara orang tua dengan anak. Jangan diberikan perhatian yang sangat kurang. Karena hidupnya nanti juga kekurangan, ragu-ragu, ya. Berilah perhatian secara maksimal pada anak. Ciri yang keenam, orang tua yang buruk ditandai oleh membandingkan anak dengan orang lain secara negatif. Jadi dibandingkan negatifnya. Anak itu rajin, kamu kok nggak rajin. Anak itu bangun pagi, kamu kok nggak pernah bangun pagi. Anak ini, jadi jangan membandingkan yang negatif. Anak satu dengan anak yang lain. Karena memang
berbeda-beda. Yang ketujuh, orang tua yang buruk itu biasanya mendorong anak untuk memenuhi keinginan orang tua dari memperjuangkan impian mereka sendiri. Nah ini karena orang tua sangat otoriter ya, sehingga semua harus mengikuti arahan orang tua. Sampai pada beristri harus pilihan orang tua. Sampai pada membeli rumah pilihan orang tua. Pokok semuanya harus manut pada orang tua. Karena anak dianggap orang yang tidak bisa apa-apa, dianggap masih kecil, dianggap boneka, dianggap belum tahu apa-apa. Dia samakan ketika bayi dengan sampai besar. Dia lupa bahwa anak itu tumbuh dan berkembang, pikirannya tumbuh, empatinya tumbuh, fisiknya tumbuh. Tapi ini disamakan saja. Otoriter sekali orang tua itu ya. Yang kedelapan, tidak memberikan dukungan dan bimbingan yang cukup untuk anak. Jadi bimbingannya tidak ada. Bimbingannya kurang. Bahkan dilepas begitu saja. Yang kesembilan, menunjukkan perilaku tidak etis atau tidak baik sebagai contoh bagi anak. Ini perilakunya orang tua tidak etis. Di depan anak, ya anak pasti meniru. Umpama membentak istrinya di depan anak, loh ibu saya kok dibentak. Jadi ya bagaimana, memang contohnya tidak baik. Ya. Oleh karena itu hati-hati menjadi orang tua, jangan bersikap buruk seperti itu. Ya. Nah yang ke-10, tidak menghargai atau memperhatikan kebutuhan kesehatan dan keamanan anak. Yang ke-10 ini orang tua tidak menghargai kesehatan anak. Anak itu kan butuh gerak, butuh makan, butuh minuman, butuh pakaian yang baru, maksudnya ganti, tidak seminggu pakai itu terus tanpa dilepas, dan seterusnya. Jadi tolonglah orang tua yang baik itu perhatikan kesehatan anak. Jangan sampai membiarkan begitu saja. Kesehatan anak itu teramat penting karena dialah yang akan membawa anak sampai besar. Ketika anak jadi tidak sehat, sakit, meninggal kan tentu tidak bisa sampai besar. Ya. Nah, yang ke-11. Yang ke-11 itu orang tua cenderung mengabaikan, menolak tanggung jawab sebagai orang tua. Jadi ketika ada apa-apa, dia menghindar. Ketika anak berantem, itu tanggung jawab anak. Ketika anak pokok semua salahnya anak lah. Orang tua tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan anak. Kalau marah ya aja mau, negur mau. Tapi kalau suruh bertanggung jawab tidak mau. Anaklah yang harus bertanggung jawab. Habis-habisan dia merelakan orang lain untuk menghukumnya. Jadi tanggung jawab orang tua tidak ada, dia tidak mau. Itulah ciri 11 orang tua yang buruk. Itulah ciri 11 yang harus dihindari oleh orang tua di Indonesia dan di negara lain. Dan itulah 11 ciri yang tidak boleh kita ikuti. Sampai di sini, salam Kayan No Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.